Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 12 IPA IPS. Salam olahraga. Salam sehat. Untuk pertemuan pertama ini saya akan memberikan video pembelajaran untuk kalian. Untuk kalian tonton. Ini adalah rangkuman materi pembelajaran PJOK secara keseluruhan semester 1 dan semester 2. Tapi dalam hal ini yang harus lebih kalian pahami nantinya itu adalah permainan olahraga bola besar, terkhusus sepak bola. Karena di sana akan dibahas nantinya mengenai taktik dan strategi dalam penyerangan, termasuk juga dalam pertahanan. Dan sebagai bentuk penugasan video praktek nantinya, itu akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah silakan tonton video pembelajaran berikut ini sampai dengan selesai. Oke? Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Edukasi. Video kali ini berisi rangkuman materi pelajaran PJOK untuk kelas 12. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Pelajaran 1 menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik permainan bola besar. Strategi adalah siasat yang dilakukan sebelum permainan dilaksanakan. Sedangkan taktik ialah siasat yang dikerjakan pada saat permainan. Strategi dan taktik permainan sepak bola terdiri atas penyerangan dan pertahanan. Taktik penyerangan meliputi penguasaan bola, mencetak gol, menciptakan dan menggunakan ruang. Taktik pertahanan meliputi mempertahankan ruang, mempertahankan daerah gawang, dan merebut bola. Tim yang baik dalam melakukan taktik penyerangan dan pertahanan akan mendukung upaya tim untuk memenangkan permainan. Sedangkan tim yang jelek dalam penyerangan dan pertahanan akan berakibat pada kekalahan. Sebagai pemain, kalian dapat mengetahui besarnya peran kalian dalam tim dengan melakukan penilaian diri sendiri dan teman. Strategi dan taktik penyerangan diartikan siasat untuk mematikan bola di lapangan lawan. Taktik penyerangan diterapkan melalui pola penyerangan yang dirancang timnya. Strategi dan taktik pertahanan diartikan sebagai siasat untuk menggagalkan serangan atau pengembalian bola dari tim lawan. Bola basket adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dua regu, yang masing-masing regu terdiri atas 5 orang pemain, bertujuan untuk mencari poin atau angka sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke ring lawan dan mencegah lawan untuk mendapatkan poin. Oleh karena itu, permainan bola basket membutuhkan strategi dan taktik penyerangan dan pertahanan, baik secara kelompok atau tim maupun individu. Pelajaran 2 menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik permainan bola kecil. Permainan softball. Permainan softball dimainkan di lapangan oleh dua regu atau yang saling berhadapan. Tujuan permainan softball adalah mencetak poin sebanyak mungkin dan mematikan lawan supaya tidak mendapatkan poin. Oleh karena itu, permainan softball diperlukan strategi dan taktik penyerangan dan pertahanan. Berbagai strategi dan taktik permainan softball perlu untuk dianalisis, dirancang, dan dievaluasi. Terdapat pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan softball. Pola penyerangan antara lain pukulan tanpa ayunan, pukul dan lari, mencuri base, pukulan melayang. Sedangkan pola pertahanan antara lain sistem pertahanan pendek, sistem pertahanan medium, sistem pertahanan jauh atau dalam. Bulu tangkis. Bulu tangkis merupakan permainan individu atau berpasangan. Tujuannya adalah mengumpulkan nilai lebih banyak
dari lawan pada setiap set atau permainannya. Permainan bulu tangkis memerlukan strategi dan taktik penyerangan dan pertahanan untuk dapat memenangkan permainan. Penyerangan yang baik adalah menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk mendapatkan poin atau mengalahkan lawan. Maka diperlukan analisis strategi dan taktik dalam bermain agar dapat merealisasikan penyerangan. Taktik yang digunakan antara lain menerapkan pola front and back, slide by slide, dan pola roller. Sedangkan taktik yang dapat digunakan dalam penyerangan, pukulan servis, pukulan drive, pukulan drop shoot, pukulan netting, pukulan smash, dan pukulan lob. Pola pertahanan antara lain dengan menerapkan pola front and back, slide by slide, dan pola roller. Strategi adalah siasat yang dilakukan sebelum permainan dilaksanakan, sedangkan taktik adalah siasat yang dikerjakan pada saat permainan. Strategi dan taktik permainan tenis meja terdiri atas penyerangan dan pertahanan. Taktik penyerangan meliputi mengetahui kelemahan lawan, konsisten dan variasi serangan, ketepatan pukulan, spin bola, dan arah pukulan. Taktik pertahanan diterapkan dengan pengembalian setiap serangan yang dilakukan lawan. Pemain yang baik dalam melakukan taktik penyerangan dan pertahanan dapat memenangkan permainan, sedangkan pemain yang jelek dalam penyerangan dan pertahanan akan berakibat pada kekalahan. Pelajaran 3, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik perlombaan atletik. Strategi adalah siasat yang dilakukan sebelum melakukan pertandingan, seperti menganalisis situasi, tempat atau lapangan, ketinggian, peralatan, dan makanan, penginapan, transportasi lokal, tipe lawan, karakter penonton, sistem pertandingan, dan pola, tipe bertahan dan menyerang, baik yang bersifat individu maupun tim atau grup. Taktik adalah suatu siasat atau pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai dalam bermain untuk menyerang kelemahan lawan dan menghindari kelebihan lawan atau menghambat kekuatan lawan secara sportif guna mencari kemenangan. Atau dengan kata lain, taktik adalah siasat yang dipakai untuk menembus pertahanan lawan secara sportif sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki. Pelajaran 4, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik bela diri pencaksilat. Pencaksilat merupakan olahraga asli Indonesia yang perlu dilestarikan. Dalam pencaksilat terdapat kategori pertandingan dan seni. Tentunya dalam sebuah pertandingan terdapat strategi dan taktik dalam memenangkan pertandingan. Strategi dan taktik memiliki pengertian yang sama, yaitu menampilkan keterampilan dalam pertandingan. Akan tetapi tetap ada perbedaan konsep. Taktik berhubungan dengan perencanaan yang digunakan dalam pertandingan, yang sekaligus merupakan tambahan untuk strategi. Strategi berhubungan dengan konsep umum yang mengatur permainan, tim, atau perorangan. Prinsipnya bahwa strategi adalah gambaran untuk menghadapi suatu pertandingan, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi taktik dan strategi dalam sebuah pertandingan akan memberikan hasil yang bagus dan maksimal. Dalam bela diri pencaksilat, hal tersebut sangat diperlukan untuk memenangkan pertandingan. Pelajaran 5, menganalisis konsep penyusunan program, peningkatan, dan mengevaluasi derajat kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani adalah genetik atau keturunan, faktor umur, faktor jenis kelamin, faktor kegiatan fisik, kebiasaan merokok. Kebugaran jasmani terdiri atas komponen yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan yang dipelajari dalam pelajaran ini adalah daya tahan jantung, paru, peredaran darah, kekuatan dan ketahanan otot, kelenturan atau kelentukan, dan komposisi tubuh.
Komponen kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan yang dipelajari dalam pelajaran ini adalah kecepatan, kelincahan, dan daya ledak. Komponen-komponen tersebut harus dapat ditingkatkan kemampuannya melalui program latihan yang baik dengan mengikuti prinsip-prinsip latihan setiap komponen. Semua komponen akan dapat meningkat apabila kalian berlatih dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran. Untuk melihat peningkatan komponen-komponen kebugaran jasmani tersebut, kalian harus dapat mengevaluasi setiap komponen yang dilatihkan. Setiap komponen memiliki alat evaluasi tersendiri. Pelajaran 6 menganalisis, merancang, dan mengevaluasi rangkaian senam lantai. Senam lantai merupakan rangkaian gerak yang dilakukan pada tempat yang mendatar dan beralaskan matras atau empuk. Pada pelajaran ini, kalian mempelajari berbagai bentuk gerakan senam lantai, yaitu guling depan dan belakang, headstand dan handstand, serta sikap lilin dan kayang. Kalian bukan hanya dapat melakukan setiap gerakan tersebut, tetapi juga harus dapat menganalisis, merancang, dan mengevaluasi rangkaian gerak senam lantai yang ada. Berbagai aktivitas belajar dapat kalian lakukan, baik secara individu atau sendiri, berpasangan, maupun berkelompok. Saran dan masukan teman dan gurumu sangat penting diperhatikan, karena kebenaran suatu gerakan dapat dilihat atau diamati oleh orang lain. Penilaianmu terhadap dirimu sendiri juga memiliki peran yang penting agar dapat memperbaikinya sendiri. Pelajaran 7 menganalisis dan merancang koreografi serta mengevaluasi kualitas gerakan aktivitas gerak ritmik. Gerak ritmik merupakan gerakan tubuh berirama yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama berupa gerakan-gerakan yang berirama kreatif. Gerak ritmik dapat dilakukan menggunakan alat-alat yang dipegang seperti bola, tali, tongkat, simpai, dan gada. Beberapa macam langkah kaki dalam gerak ritmik, langkah biasa disebut dengan loop pass, langkah rapat disebut juga beager pass, langkah depan disebut juga galopas. Beberapa contoh gerakan ayunan lengan: mengayun lengan setinggi bahu, mengayun lengan lurus ke depan, merentangkan tangan. Contoh gerak ritmik sederhana dengan pola gerak jalan dan lompat adalah pada gerakan variasi langkah dengan maju dan variasi langkah dengan mundur. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan gerak berirama ialah gerakan, musik, kekompakan, disiplin, dan keindahan gerak. Pelajaran 8 menganalisis keterampilan gaya renang dan penyelamatan kegawat daruratan di air. Aktivitas yang dilakukan sebelum berenang adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pemanasan untuk mencegah terjadinya kejang-kejang otot pada saat berenang. Pemanasan senam bisa dilakukan dengan cara menggerak-gerakkan badan atau dengan berlari-lari kecil. 2. Mandi pada air pancuran yang tersedia sebelum masuk ke kolam renang. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tubuh dalam keadaan bersih dan tubuh dapat menyesuaikan dengan suhu air. Memakai pakaian renang yang berwarna, karena air kolam dapat menyebabkan pakaian berwarna putih berubah menjadi kekuning-kuningan. 4. Mengamati atau mencari tahu tentang kedalaman kolam renang dan menyesuaikannya dengan kemampuan diri sendiri. 5. Jangan berenang dalam keadaan perut kosong atau terlalu kenyang, karena dalam berenang diperlukan banyak tenaga, dan apabila perut terlalu kenyang, maka beban tubuh menjadi lebih berat. Aktivitas yang harus dilakukan sesudah berenang adalah sebagai berikut. 1. Membasuh mata agar bersih dari kotoran. Hal ini perlu dilakukan karena air di dalam kolam renang biasanya kurang baik untuk kesehatan mata dan mengandung kaporit. 2. Jika telinga kemasukan air, diusahakan air bisa keluar kembali sambil loncat-loncat atau dengan cara yang lain.
Pelajaran 9, menganalisis dampak penanggulangan penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau PMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. Beberapa penyakit menular seksual yaitu chlamydia, gonore, hepatitis B, herpes, HIV atau AIDS, human papillomavirus, kutil kelamin, sifilis, trichomoniasis. Tindakan penanggulangan yang harus dilakukan terhadap penyakit menular seksual dapat dilaksanakan oleh diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Memberikan pemahaman dan pengetahuan menjadikan landasan terpenting dalam penanggulangan penyakit menular seksual. Demikianlah rangkuman materi pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk siswa kelas 12. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya.